Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan dosen dan guru pamong yang ditugaskan, karena ini nanti akan lintas instansi ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya seperti yang disampaikan tadi bahwa tidak boleh menguji mahasiswa untuk LPTK-nya sendiri. Jadi nanti akan dibutuhkan biodata untuk dosen dan juga guru pamong Bapak Ibu sekalian. Seperti nanti ada NPWP, nomor rekening dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan tim IT di LPTK mohon bantuannya untuk bisa disampaikan ke dosen dan guru pamong yang sudah diajukan agar melengkapi biodata dirinya. Nah, bagaimana cara melengkapinya Bapak Ibu sekalian? Nanti silakan diarahkan dosen atau guru pamong yang bertugas itu nanti untuk login ke SIM PPG-nya masing-masing. Kemudian silakan nanti pastikan perannya adalah GTK. Ini ya ada GTK. Kalau belum, nanti silakan diarahkan untuk pilih tombol ubah peran, kemudian pilih peran GTK. Nah, nanti akan muncul card biodata diri seperti yang ada di layar ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mohon dipastikan bahwa sudah mendapat card ini dan perannya adalah GTK. Nah, beberapa kasus biasanya kalau ada multi peran seperti ini, Bapak Ibu dosen kita biasanya bertanya, kok saya tidak mendapat card biodata diri? Nah, ini nanti mohon bantuan Bapak Ibu dari admin IT bisa mengarahkan terlebih dahulu untuk dosen maupun guru pamongnya memilih peran sebagai GTK. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti ketika diklik card biodata diri oleh dosen masing-masingnya, nanti bisa disesuaikan, ada informasi umum seperti nama, jenis kelamin, ada nomor ponsel dan sebagainya, NIP, itu nanti bisa dilengkapi dengan cara klik ubah atau lengkapi. Kemudian di bawah sini juga ada informasi rekening, nanti silakan dilengkapi oleh masing-masing dosen dan guru pamong yang akan ditugaskan sebagai penguji. Nah, di bagian kedua ada informasi rekeningnya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bisa diisikan NPWP, kemudian nama bank, cabang bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening, serta scan atau foto halaman pertama buku tabungannya Bapak Ibu sekalian ya. Ini biasanya untuk keperluan administrasi, jadi nanti silakan difoto di bagian pertama buku tabungannya. Kemudian ketika sudah dilakukan ajuan penilai tadi ya Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sudah menautkan dokumennya masing-masing, kemudian Bapak Ibu admin IT sudah mengajukan pasangan penilai dan juga nanti ada pemantau di masing-masing ini ya, di masing-masing penilai. Kemudian sudah tadi dilaksanakan updating biodata diri oleh dosen dan juga guru pamong. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan ke penilaian UKPPG-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti penilaian UKPPG ini yang akan dilaksanakan oleh dosen dan juga guru pamong yang bertugas. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Untuk penilaian itu ada dua sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ada penilaian dokumen UKPPG dan nanti ada penilaian wawancara. Nah, yang pertama penilaian dokumen UKPPG, dosen dan guru pamong yang bertugas Bapak Ibu sekalian ya, nanti akan mendapatkan dokumen UKPPG seperti yang ada di layar. Ya. Kemudian nanti akan tampil daftar mahasiswa yang akan dinilai dari dosen tersebut. Nah, contoh ini di contoh ada dua mahasiswa yang akan dinilai. Ya. Kemudian nanti bagaimana cara menilai oleh dosen maupun guru pamong? Nanti silakan klik tombol kerjakan yang ada di bagian kanan. Silakan diklik tombol kerjakan. Kemudian nanti akan diarahkan menuju laman detail dokumen UKPPG dari masing-masing peserta Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk perangkat pembelajaran ini sebenarnya disediakan 3 isian Bapak Ibu sekalian ya. Namun yang wajib adalah salah satu saja. Bisa diunggah atau ditautkan RPP-nya saja atau modul ajar atau RPL. Jadi salah satu itu sudah memenuhi syarat. Nanti bisa diklik tombol menuju tautan ini untuk melihat preview dari dokumen yang sudah diunggah oleh
masing-masing peserta. Termasuk juga untuk video pembelajaran, ini nanti akan ada tautan video asli dan juga tautan video hasil edit. Dan di bagian bawah nanti akan ada tautan untuk laporan studi kasus. Nah, ini nanti tim penilai, dosen dan juga guru pamong akan mengakses dokumen tersebut Bapak Ibu sekalian. Kemudian direview, dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Dan selanjutnya akan dilaksanakan penilaian oleh tim penilai, yaitu oleh dosen dan juga guru pamong. Secara penilaian, Bapak Ibu sekalian, ada 3 bagian yang butuh dinilai. Ada pertama perangkat pembelajaran. Ini nanti akan ada rubriknya tersendiri. Nanti bisa di scroll ke bawah, nanti akan ada rubriknya. Kemudian video praktik pembelajaran dan juga studi kasus. Ini nanti merefer ke dokumen-dokumen yang sudah diunggah. Jadi ketika telah melihat tautan modul ajarnya, ya, ketika diklik, dibaca, kemudian dinilai dari aspek-aspek atau komponen yang akan dinilai, misalkan dari segi ketakwaan. Yang nanti dilihat dapat skor baik sekali ataupun kurang baik, itu nanti panduannya seperti apa, itu nanti dosen bisa klik pada tombol tanda tanya yang ada di sebelah kanan nilainya. Klik, nanti akan tampil pop-up seperti tergambar di layar, gambar sebelahnya ya. Nanti akan ada panduan penilaiannya, bisa dinilai baik sekali apabila pembelajaran dilakukan, guru mencerminkan bahwa guru sangat memahami makna, tujuan, dan sebagainya. Yang nanti sebagai panduan dosen dan juga guru pamong untuk melakukan penilaian. Kemudian nanti silakan dipilih kategori penilaiannya, bisa baik sekali, kurang baik, atau tidak baik ya kalau nggak salah satunya. Ada 4 pilihan, nah nanti akan ada pilihan nilainya. Ketika dinilai baik, baik itu diberikan nilai berapa? 6, 7, atau 8. Seperti itu. Selain itu, di sebelah kanan sini, Bapak Ibu sekalian, ya, akan ada informasi status penilaian dari pasangan penilai. Semisal, dosen sudah menilai, kemudian guru pamong mengakses. Nah, nanti akan ada informasi bahwa sudah dinilai oleh penilai pasangannya. Nah, ini artinya belum dinilai ya, dari guru pamong belum melakukan penilaian. Nah, ini nanti akan berubah ketika sudah dilakukan penilaian. Begitu halnya sama dengan video praktik pembelajaran dan juga studi kasus untuk yang PPL. Nanti bisa mengacu ke masing-masing rubriknya. Dan juga panduannya bisa diklik di masing-masing penilaian, itu nanti akan ada panduan yang disediakan. Tentunya menyesuaikan dengan poin yang akan dinilai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dinilai ya oleh tim penilai, baik penilai 1 dan juga penilai 2. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan dilaksanakan wawancara untuk melakukan konfirmasi terhadap apa yang sudah dinilai tadi. Misalkan tadi sudah dicek dokumennya, kemudian diwawancara ini akan dilakukan konfirmasi oleh dosen dan juga guru pamong. Nah, di tahapan wawancara ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang harus dilakukan oleh dosen dan juga nanti guru pamongnya. Nah, yang pertama adalah penilaian wawancara ini nanti akan dilakukan ya oleh dosen dan guru pamong. Kemudian dosen dan guru pamong yang menilai itu adalah dosen yang sama dengan yang menilai di dokumen UKPPG. Jadi ketika kemarin saya menilai dokumen UKPPG ya, nanti untuk mahasiswa A, nanti untuk wawancara mahasiswa A itu juga akan dilakukan oleh dosen yang sama dan juga guru pamong yang sama. Kemudian wawancaranya nanti akan dilakukan menggunakan platform Google Meet ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tautan Google Meet itu nanti akan diset oleh penilai 1 atau dosen, dan juga penilaian nanti akan dilakukan oleh masing-masing penilai sama dengan di dokumen UKPPG tadi. Nah, untuk penilai Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan kartu wawancara UKPPG seperti di layar ya. Nah, untuk dosen penilai atau penilai 1 ya, dosen, itu nanti akan diminta untuk melakukan set jadwal Bapak Ibu sekalian. Nah, set jadwalnya nanti seperti apa? Ketika diklik wawancara UKPPG, akan ada tombol atur jadwal seperti tertampil di layar ya Bapak Ibu sekalian. Ketika ini diklik, nanti akan mengarahkan dosen untuk memilih tanggal dan juga sesi di masing-masing tanggal sesuai dengan jumlah peserta yang akan diuji oleh dosen tersebut.
Jadi nanti tanggal bisa disepakati bersama dengan guru pamong, misalkan anggaplah di tanggal 9 Agustus atau 10 Agustus ternyata saya hanya bisa di slot 1 dan 2. Nanti bisa dikondisikan atau dikoordinasikan dengan pasangan penilainya, kemudian di set di tanggal tersebut dipilih untuk slot 1 dan 2. Seterusnya sampai dengan jumlahnya sama dengan jumlah mahasiswa yang akan dinilai. Nanti ketika sudah dipilih, klik terapkan, kemudian pilih tanggal lagi, dan seterusnya. Kalau ingin dihapus, bisa diklik tombol hapusnya, kemudian bisa memilih tanggal yang lain. Nah, ketika sudah di-set semua, Bapak Ibu sekalian, silakan diklik tombol simpan di bagian atas ini saja. Ini artinya sudah tersimpan untuk jadwal wawancara yang bisa diikuti oleh dosen tersebut. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, selain melakukan pemilihan slot jadwal atau sesi untuk wawancara, nah ini nanti dosen atau penilai 1 juga harus melakukan penautan atau mengisikan tautan untuk Google Meet-nya. Jadi nanti bisa dipilih di card yang sama, di set jadwal tadi ya, diatur jadwal, kemudian nanti di bagian atas itu nanti akan ada atur ruang wawancara. Jadi nanti silakan diklik ubah link, kemudian diisikan tautan dari room Google Meet yang akan digunakan wawancara, kemudian klik simpan link. Nah, ini nanti yang akan diakses oleh mahasiswa saat melaksanakan wawancara. Nah, jika sudah, Bapak sekalian, berikutnya adalah memulai wawancaranya, Bapak sekalian. Ketika sudah masuk jadwal, dosen dan juga guru pamong serta mahasiswa nanti bisa mulai melakukan wawancara. Jika dosen dan guru pamong, nanti silakan klik pada tombol mulai dan nilai. Kemudian nanti akan ada tombol tautan Google Meet. Ini ketika diklik akan mengarahkan ke tautan yang sudah di-set di step sebelumnya. Jadi tautan Google Meet yang di-set pada bagian ini itu nanti akan dipasang di tombol tautan Google Meet yang ada di detail mahasiswa, dan juga nanti akan tertampil di mahasiswa untuk linknya. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa jadi terjadi saat nanti pelaksanaan ya, ketika dosen dan guru pamong klik mulai dan nilai, itu tidak bisa melakukan wawancara. Ada notifikasinya bahwa harus menyelesaikan penilaian di dokumen UKPPG. Nah, untuk syarat melakukan wawancara, Bapak Ibu sekalian, jadi dosen dan guru pamong diharuskan sudah melakukan penilaian terhadap dokumen UKPPG. Jadi sebelum dapat memulai wawancara di masing-masing peserta, misalkan saya akan menilai ini ya, Suparno. Ketika saya belum menilai dokumen UKPPG dari Suparno, maka saya nggak bisa memulai wawancaranya. Jadi ketika ini diklik mulai dan nilai, itu nanti akan ditampilkan notifikasi bahwa belum dilakukan penilaian terhadap dokumen UKPPG-nya. Nah, ketika sudah bisa, nanti ketika diklik tautannya ya, tim penilai 1, penilai 2, dan juga mahasiswa, nanti akan diarahkan menjadi Google Meet, mengakses ke tautan Google Meet-nya dan akan dilaksanakan prosesi wawancara di dalam Google Meet tersebut. Setelah selesai, nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses penilaian wawancara. Nah, penilaian wawancara ini nanti seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian ini nanti akan ada 3 kategori. Bapak Ibu sekalian, ada berhasil, penjadwalan kembali, dan juga kandidat gagal. Artinya nanti yang kandidat gagal ini akan didiskualifikasi untuk di proses wawancaranya. Yang pertama, untuk yang berhasil nanti bisa dipilih penilaian berhasil, kemudian diisikan link rekaman dari proses wawancara tadi, dan juga selanjutnya diisikan nilai dari masing-masing rubrik penilaian yang ada untuk wawancara tadi. Nah, seperti ini ya. Akan ada pilihannya sama dengan yang tadi. Bedanya dengan yang dokumen UKPPG, Bapak Ibu sekalian, kalau di dokumen UKPPG tadi ada 3 ya, perangkat, video, kemudian laporan. Nah, kalau di wawancara ini nanti akan ada 4. Ada di wawancara, perangkat, video, dan juga studi kasus. Artinya,
ketika Bapak Ibu sekalian tadi untuk tim penilai sudah melakukan wawancara, dilakukan konfirmasi, ternyata ada nilai dari perangkat pembelajaran, video ataupun laporan studi kasus yang perlu disesuaikan nilainya setelah hasil wawancara, itu nanti masih dibuka kesempatannya. Jadi dipilih pada tab masing-masing penilaian ya, perangkat pembelajaran misalkan dibuka, kemudian disesuaikan nilainya masih bisa. Ini juga sama, nanti diinfokan penilai pasangannya sudah menilai atau belum. Kalau sudah, klik simpan. Atau kalau butuh panduan untuk melakukan penilaian di masing-masing poin, itu nanti ada tombol tanda tanya ini. Diklik akan menampilkan pop-up seperti yang ada di layar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selain penilaian berhasil ya, tadi artinya sudah berhasil dilakukan wawancara. Nah, nanti akan ada juga kemungkinan bahwa itu akan butuh dijadwalkan kembali. Nah, untuk penjadwalan kembali, nanti silakan untuk penilai melakukan pilihan penjadwalan kembali. Diklik ya pada tombol yang penjadwalan kembali, kemudian silakan diisikan kategori kendalanya. Nanti dipilih kategori kendalanya, kemudian pilih tanggal wawancaranya, untuk pengganti ya, kemudian pilih sesi untuk pengganti, dan juga nanti diisikan catatan kenapa kok butuh dilakukan penjadwalan kembali. Mungkin bisa dideskripsikan di bagian catatan kendala. Nah, untuk jadwal yang di-set di sini nanti akan diinfokan juga ke mahasiswa bahwa dijadwalkan kembali di tanggal sekian slot atau sesi berapa. Kemudian untuk yang didiskualifikasi, Bapak Ibu sekalian ya, itu nanti caranya hampir sama. Cuma nanti yang dipilih adalah tombol bagian kandidat gagal. Kemudian nanti silakan dipilih kategori kendalanya, kemudian dijelaskan kendala atau kejadian yang terjadi ya. Kenapa kok mahasiswa tersebut sampai didiskualifikasi di bagian wawancaranya. Kemudian nanti silakan diklik simpan penilaiannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau untuk teknis aplikasinya demikian. Mungkin perlu juga saya tambahkan atau tunjukkan sedikit ya di bagian aplikasi. Coba kita lihat di bagian admin terlebih dahulu. Nah, contoh untuk admin LPTK ya, atau admin IT, misalkan di Universitas Muhammadiyah Malang, misalkan ya. Nah, contohnya seperti ini, di admin IT Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, nanti akan ada card seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan diklik kelola penilai UKPPG-nya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan tertampil beberapa bidang studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang contohnya. Ini ada 4 bidang studi ya, nanti bisa dikelola apa namanya, dosen, guru pamong, dan juga pemantaunya. Bisa diklik tambah. Bisa kita tambah. Nanti silakan dipilih dosennya, kemudian guru pamong ya misalkan ya, kemudian dan juga pemantau nanti siapa yang akan tugaskan. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah silakan klik ajukan penilai. Nah, sebelum melakukan ini ya Bapak Ibu sekalian ya, nanti akan dibutuhkan referensi untuk pemantau. Nah, pemantau ini nanti siapa? Pemantau ini nanti bisa jadi dari admin IT, admin kelas, atau siapapun yang ditugaskan oleh LPTK Bapak Ibu sekalian untuk melakukan proses pemantauan terhadap wawancaranya. Nanti untuk menambahkannya Bapak Ibu sekalian ya, agar tertampil namanya di list tadi, bisa diklik tambah di sini. Kemudian bisa dimasukkan emailnya, misalkan seperti ini. Nah, nanti silakan dipilih perannya adalah pemantau wawancara UKPPG. Ini silakan nanti dipilih, kemudian disimpan. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau misalkan tadi yang saya tambahkan itu sudah menjadi admin IT, sudah menjadi koordinator, atau bahkan sudah menjadi admin kelas, itu nanti bagaimana?
tidak apa-apa, Bapak Ibu sekalian, langsung ditambahkan saja peran baru sebagai pemantau wawancara UKPPG agar bisa ditambahkan di bagian kelola penilai, di bagian pemantau. Jadi bisa multi peran, misalkan saat ini sudah sebagai admin IT, admin kelas, dan juga nanti ditambahkan sebagai perannya adalah pemantau wawancara UKPPG, itu tetap bisa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau sudah, tadi ada satu step lagi ya, ini ya, nanti kalau sudah di set, semua silahkan diklik, ajukan penilai. Kalau sudah diajukan ini nanti tidak bisa diubah atau ditambahkan Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ketika sudah mengajukan ingin menyesuaikan nanti bagaimana dibatalkan dulu ajuannya. Klik di sini, kemudian dibatalkan dan juga baru disesuaikan datanya. Nah, kalau sudah selanjutnya penilai tadi ya Bapak Ibu sekalian yang bertugas, ini saya contohkan dari sisi penilai, itu nanti akan punya 2 card sebenarnya untuk UKPPG. Dokumen UKPPG dan juga wawancara UKPPG. Dokumen ini tadi untuk melakukan penilaian terhadap ini ya, apa namanya, dokumen yang sudah ditautkan oleh masing-masing mahasiswa. Caranya tinggal klik kerjakan pada mahasiswa yang akan dinilai. Kemudian ada informasi ya, CV-nya, kemudian informasi tambahan, misalkan bidang studi, LPTK-nya, dan macam-macam. Kemudian ada kelengkapan dokumen UKPPG. Nanti silakan diklik aja menuju tautan misalkan gitu ya. Nah, nanti akan diarahkan menuju ke dokumen yang sudah diunggah oleh peserta. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang video pembelajaran sama, nanti silakan diklik tautan menuju tautan. Dan nanti akan diarahkan menuju ke video yang sudah diunggah oleh mahasiswa. Nanti silakan dinilai oleh penilainya. Kalau sudah bisa dipilih perangkat pembelajarannya untuk dinilai berapa. Ini ya, nanti silakan dipilih 8 penilaian misalkan seperti ini. Saya nilai 4, kurang dia dinilai baik 8. Merumuskan tujuan. Nah, bisa dilihat panduannya di sini. Oh, ternyata misalkan dia dinilai baik gitu ya. Seterusnya di masing-masing penilaian. Tapi itu bisa misalkan seperti ini ya. Nilai bagus sekali. Misalkan pusat itu bisa memveto bahwa kamu nggak jadi terbitkan karena alasan tertentu itu bisa, terutama karena ada pemeriksaan dari inspektorat. Misalkan seperti ini. Karena kan hal-hal ini inspektorat bisa data. Oke, nah terus sebagai untuk rubriknya memang lumayan banyak ya Bapak Ibu sekalian yang harus dinilai oleh dosen dan juga guru pamong. Nah, ini sebagai catatan juga Bapak Ibu sekalian, nanti ketika ada pertanyaan dari dosen dan guru pamong, ketika Pak saya baru sempat untuk menilai di perangkat pembelajarannya saja, nanti gimana, apakah nilainya bisa saya simpan? Nah, nanti bisa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi menilainya bisa dilakukan secara bertahap, misalkan dinilai dulu di bagian dokumen UKPPG-nya di perangkat. Untuk hari ini baru sempat sampai perangkat, nanti nggak apa-apa dinilai perangkatnya kemudian disimpan. Tapi nanti statusnya belum Bapak Ibu, tapi bisa dilanjutkan. Ketika dosen sudah ada waktu lagi ya untuk melanjutkan, misalkan tadi ada kegiatan, misalkan dosen ternyata harus menguji skripsi atau harus mengajar di kelas. Nah, nanti di saat istirahat bisa dilakukan klik kerjakan lagi, bisa dilanjutkan penilaiannya untuk yang video maupun studi kasus PPL. Jadi bisa dicicil oleh dosennya untuk melakukan penilaian. Tidak harus sekali mengerjakan selesai 3 penilaian, jadi bisa dinilai satu-satu. Atau misalkan video praktik ternyata saat penilaian pertama cuma bisa sampai untuk komponen yang A. Ini ya, misalkan yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, misalkan cuma sempatnya sampai di situ, nggak apa-apa dinilai aja di bagian situ, kemudian nanti disimpan. Ini mungkin dari Bapak Ibu admin IT mungkin akan beberapa pertanyaan dari dosen, kemungkinan hal-hal seperti ini juga akan ditanyakan. Jadi nggak apa-apa misalkan selesai satu kemudian disimpan.
nanti bisa dilanjut di waktu atau kesempatan berikutnya. Maret atau Juni. Kalau sudah ya Bapak Ibu sekalian ya, nanti bisa dilakukan wawancara oleh dosen yang bertugas tadi. Caranya untuk yang pertama ya ada set jadwal, nanti diklik atur jadwal, nanti dipilih jadwalnya sesuai dengan slot yang tersedia. Ini dia diminta ngeset 9, jadi dia harus milih 9, 3, 4, 2, ini nanti 9, kemudian di set tautan Google Meet-nya dan disimpan. Nah, nanti untuk melakukan penilaian, nah misalkan tadi untuk Diva ini ya, Diva ini ternyata tadi belum selesai kan saya nilai ya, saya belum selesai menilai, juga belum dinilai oleh asesor atau penilai duanya. Nanti silakan ketika diklik mulai dan nilai, tampil seperti ini Bapak sekalian. Dokumen UKPPG belum dinilai oleh seluruh penilai. Pastikan dokumen UKPPG mahasiswa sudah dinilai oleh seluruh tim penilai sebelum melaksanakan tahapan wawancara. Jadi ketika ditemui notifikasi seperti itu, bisa diarahkan dosen dan guru pamongnya untuk menyelesaikan dulu penilaian di bagian dokumen UKPPG. Ini sampai berstatus sudah di kedua penilai. Nanti baru bisa dilaksanakan penilaian. Contoh, kalau yang sudah, ini ya, nanti klik mulai dan nilai, diklik pada tautan ini, nah ini nanti mengarahkan ke Google Meet-nya. Seperti ini. Nah, kalau sudah nanti silakan dimulai, minta bergabung dan sebagainya. Kalau sudah dilakukan penilaian di bagian sini. Bisa berhasil penjadwalan kembali ataupun kandidat gagal. Ketika berhasil, dimasukkan nanti tautannya ke Drive, kemudian dilakukan penilaian terhadap wawancaranya. Dan juga di bagian penilaian perangkat, video, dan juga studi kasus, nanti juga bisa dilakukan override oleh penilai. Misalkan ini saya ubah menjadi, ternyata setelah saya konfirmasi, oh dia masuk kategori baik, jadi silakan disesuaikan nilainya, misalkan menjadi 8, ini disimpan. Seperti ini bisa dilakukan oleh dosen. Nah, nanti statusnya akan berubah Bapak Ibu sekalian menjadi dinilai. Artinya sudah dinilai oleh penilai 1 ini. Nah, ketika ada tanda seperti ini Bapak Ibu sekalian perlu moderasi. Ini artinya apa? Itu artinya Bapak Ibu sekalian ada status penilaian yang belum sama atau mungkin perlu dilakukan moderasi oleh tim penilai. Misalkan tadi di bagian ini ya, anggaplah di bagian komponen ini penilai 1 memberikan nilai baik, ternyata di penilai 2 itu memberikan nilainya kurang baik. Nah itu nanti bisa dikomunikasikan dengan tim penilai apakah ingin dilakukan moderasi atau tidak, apakah nilainya ingin disesuaikan atau tidak. Jadi ditandai dengan tombol ini ya, perlu dilakukan moderasi oleh tim penilai. Kemudian nanti bisa dipantau terus-menerus oleh admin IT di bagian status penilaian UKPPG. Jadi nanti bisa dipantau mahasiswa dari LPTK Bapak Ibu sekalian masing-masing ya. Itu sekarang statusnya sudah dinilai atau belum. Kemudian dinilai oleh dosen dan juga guru pamong. Siapa nanti bisa dipantau oleh LPTK. Termasuk nanti untuk wawancara UKPPG. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian kalau yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa nanti dilanjut dengan sesi diskusi ataupun nanti kita saling sharing-sharing ya Bapak Ibu sekalian. Sementara saya cukupkan dulu, saya kembalikan ke moderator Mbak Sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.